Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pengembangan produk. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai definisi inovasi, produk dan pengembangan produk, serta faktor pendukung dan penghambat pengembangan produk di bidang agroindustri. Diharapkan setelah melihat video ini, mahasiswa mampu menjabarkan definisi inovasi, produk dan pengembangan produk. Selain itu, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pengembangan produk agroindustri. Mari kita mulai dengan memahami konsep inovasi. Kata inovasi berasal dari kata Latin, yaitu innovation, yang berarti pembaruan dan perubahan. Inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan dan pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, baik produk berupa barang dan atau jasa, proses dan sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Inovasi bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tapi juga menemukan cara-cara yang lebih baik, lebih efisien, dan baru untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan konsumen. Setelah kita memiliki pemahaman tentang inovasi, mari kita beralih ke konsep produk. Menurut Kotler dan Armstrong, produk merupakan sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, dikonsumsi, yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Produk dikatakan baik apabila produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, untuk mengukur sejauh mana produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, diperlukan beberapa parameter. Parameter-parameter tersebut diukur dalam bentuk dimensi kualitas produk. Selanjutnya, apa saja dimensi kualitas produk tersebut? Kotler dan Armstrong mendefinisikan kualitas produk terdiri dari 7 dimensi. Antara lain, yang pertama yaitu kinerja. Dimensi ini meliputi kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan yang diperoleh pelanggan. Sebuah produk yang memiliki kinerja yang baik harus efisien, andal, dan sesuai dengan harapan pelanggan. Dimensi yang kedua yaitu fitur. Fitur mencakup tambahan nilai atau kelebihan yang diberikan produk atas fungsi dasarnya. Semakin banyak fitur yang bermanfaat, semakin bernilai produk tersebut bagi pelanggan. Dimensi yang ketiga yaitu keandalan. Keandalan didefinisikan sebagai menggambarkan sejauh mana produk dapat bekerja tanpa kegagalan atau kerusakan dalam jangka waktu tertentu. Pelanggan menginginkan produk yang tahan lama dan dapat diandalkan. Selanjutnya, dimensi yang keempat adalah daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan produk untuk tetap berfungsi dalam kondisi lingkungan atau penggunaan yang keras. Pada produk pangan, daya tahan dapat diartikan sebagai umur simpan produk. Dimensi yang kelima yaitu estetika. Estetika mencakup penampilan visual dan rasa dari produk. Kesan pertama yang baik sangatlah penting, karena produk yang menarik secara visual akan meningkatkan minat pelanggan. Selanjutnya, dimensi yang keenam adalah kualitas persepsi. Dimensi ini berkaitan dengan citra dan reputasi merek. Produk yang berasosiasi dengan kualitas tinggi akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dimensi yang terakhir yaitu layanan pelanggan. Pelayanan yang baik setelah pembelian akan menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan dan membangun loyalitas. Setelah kita mempelajari mengenai definisi produk dan dimensi kualitasnya, sekarang kita beralih pada topik utama kita pada mata kuliah ini, yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk adalah proses yang sangat penting dalam perjalanan menciptakan produk yang sukses. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan pengembangan produk? Ya, pengembangan produk menurut Kotler dan Armstrong merupakan strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk yang dimodifikasi atau produk baru ke segmen pasar yang ada sekarang.
Pengembangan produk yang sukses tidak hanya melibatkan proses teknis, tetapi juga didukung oleh beberapa faktor penting. Mari kita lihat beberapa faktor penting yang dapat mendukung kesuksesan pengembangan produk. Faktor pertama adalah riset pasar yang mendalam. Memahami pasar dengan baik adalah kunci. Riset pasar yang mendalam membantu kita mengidentifikasi tren, kebutuhan pelanggan, dan potensi persaingan. Yang kedua adalah dukungan manajemen. Dukungan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi sangatlah penting. Ini termasuk alokasi sumber daya yang tepat dan komitmen terhadap inovasi. Ketiga adalah infrastruktur. Pengembangan produk sering melibatkan teknologi canggih. Memastikan infrastruktur teknologi yang memadai akan membantu proses berjalan lebih lancar. Faktor terakhir adalah ketersediaan sumber daya. Sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan dana adalah faktor penting dalam pengembangan produk. Ketersediaan sumber daya yang cukup akan meminimalkan hambatan dalam proses pengembangan produk. Menarik ya setelah mengetahui konsep dasar pengembangan produk. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran lainnya yang tentu membahas mengenai pengembangan produk. Bila Anda tertarik untuk berdiskusi mengenai topik ini, Anda dapat menghubungi saya melalui email yang tertera berikut ini.